Allah, di pagi hari ini Allah bangunkan kita kembali untuk beruliah kepadanya. Semoga kaum muslimin yang berhadir, Allah akan selalu limpahkan hidayahnya kepada kita dalam rangka menjalani sisa-sisa umur yang telah dititipkan oleh Allah buat diri kita. Salawat dan salam hanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sidang jemaah subuh rahimahullah, di pagi hari yang cerah yang akan berikan tausiah di hadapan kita, yaitunya Al-Ustaz Amru Abu Sami Al-Arsi. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat pagi ini. Dimudahkan segala urusan. Selalu dalam pertolongan Allah di setiap usaha kita. Dengan pertolongan dari Allah, maka semua apa yang kita usahakan menjadi mudah. Kita sholat subuh ini karena ada pertolongan dari Allah. Kita bekerja dari pagi sampai sore juga karena pertolongan dari Allah. Tapi permintaan yang paling serius dan paling sering kita ucapkan di setiap pagi adalah apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau. Dan ini doa adalah doa yang kita baca di rangkaian zikir setelah sholat. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepada Engkau. Karena di antara sifat orang mukmin itu adalah yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Imran di penghujung ayat. Dan ayat ini menjadi ayat yang sering dibaca Nabi ketika salat tahajud. Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Orang mukmin itu selalu berzikir, baik dia ketika berdiri, duduk, tidur, berbaring, di jalan, di kantor, dimanapun ia berada, selalu memperhatikan dirinya dengan Allah. Bagaimana ia selalu menghadirkan keberadaan Allah dalam hidupnya, sehingga ma'unah Allah, pertolongan Allah selalu bersamanya. Pagi ini jamaah yang dimuliakan,
Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Kita ambil dua tema saja, yakni bila dua hal ini ada dalam hidup kita, maka berbahagia. Kita dalam keadaan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dua hal ini ada dalam kehidupan kita, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita dan Allah akan lapangkan hidup kita di dunia, terlebih-lebih lapangnya hidup kita di alam barzakh, dan itulah hidup yang sesungguhnya yang sedang kita tuju. Jemaah yang dimuliakan, yang pertama adalah Al-Quran. Mari kita merenung sejenak sampai hari ini sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran ini. Sejauh mana kedekatan kita dengan Quran, sejauh mana ilmu kita tentang Al-Quran. Sebab ini adalah sumber daripada kebahagiaan hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Quran ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Quran mubarakan, yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Ada orang membaca Quran, dia tidak paham maknanya, tetap dapat berkah. Ada orang hanya baca Quran, dia masih tersalah-salah, tetap dapat pahala Quran. Dan itu disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang baca Quran, kemudian membaca Qurannya mahirun ma'as safaratil kiramil bararah, dia bersama para malaikat yang dekat kepadanya. Tapi ada juga di antara kita yang baca Quran ya tata'ta, kok tidak lancar, susah mengucapkan beberapa huruf. Wa huwa alaihi syaqqun, dan dia kesulitan membaca Quran. Ada kesulitan dia mengucapkan beberapa huruf. Mungkin faktor usia, faktor gigi dan banyak hal. Atau juga mungkin karena sudah terlambat. Sudah terlambat belajarnya, baru sekarang sadar, baru sekarang hijrah. Sulit dia membaca Quran seperti ulama-ulama, seperti orang-orang di Arab, atau seperti buya-buya. Tetap kata Nabi, dia dapat ajran, dia dapat dua pahala. Jadi jangan sampai lemah semangat kita karena ada orang mengatakan untuk baca Quran, paham senda, tidak ada gunanya tuh. Itu kalimat yang melemahkan. Mestinya ada tahapannya, kita selalu bagaimana berusaha dekat dengan Al-Quran. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ketika Quran ini datang kepada kaum muslimin, kepada manusia secara keseluruhan, tapi khusus untuk umat Islam, Allah Subhanahu wa taala membaginya kepada 3 bagian. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, kami wariskan ini Al-Quran kepada hamba-hamba kami, maksudnya adalah orang muslim, orang mukmin. Tapi Allah kelompokkan mereka kepada 3 kelompok. Kita ada di kelompok yang mana? Kira-kira yang 3 ini. Yang pertama, siapa yang pertama? Faminhum, di antara mereka ada orang-orang yang zalimun li nafsi. Gelarnya zalim. Quran disuguhkan, dia abaikan. Quran dibentangkan di hadapannya, tapi dia tinggalkan. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qala Rasul mengadu kepada Allah. Qala, apa kata Rasul Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Rabbi, ya Allah, inna qaumi, kaumku, umatku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka telah tinggalkan ini Quran. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau tentang keadaan umatku yang seperti ini.
Ini Quran engkau turunkan penuh dengan keberkahan. Quran ini bimbingan kepada mereka supaya mereka bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tapi mahjura, mereka tinggalkan ini Quran, ya Allah. Betapa sayangnya Nabi kita kepada kita, melihat umatnya ini mengabaikan Quran, tidak peduli dengan Quran, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, tolong bantu umatku, sayangi umatku, aku sayang kepada mereka. Engkau telah turunkan Quran kepada mereka, tapi mereka mahjura, keadaan mereka berbalik, tidak peduli. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bukan yang disebutkan oleh Nabi itu. Bukan yang disebutkan oleh Nabi bahwa ada umatnya disuguhkan Quran mahjura, mereka tinggalkan. Hadzal Quran ma'dubatullah. Quran ini hidangan Allah. Bapak Ibu, saya pertama kali mencoba martabak kubang karena lama di Medan. Tak pernah setahu ambo martabak itu manis tarik. Tiba di Bukit Tinggi waktu kuliah. Amro, pewaklah kamu makan martabak kubang. Martabak kubang setahu ambo martabak itu martabak manis. Tidak ada martabak kubang, tapi ada martabak kubang. Pas makan, lain martabak kan? Pade ada dagingnya. Batang buah. Bapak dua ada pulut pade. Bapak lu akan makan. Dan sejak itu mengatakan ke kawan tadi, hai, kok iya kan diulang balik ya lama. Alhamdulillah. Dan martabak kubang itu kira dari kubang. Dan aku penasaran waktu itu kubang kok di mana letak kubang. Akhirnya basuh Pak Haji, perintis pertama martabak kubang, Pak Haji almarhum, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada hidangan di depan meja, di depan kita dalam keadaan lapar, pasti sikap kita akan ingin makan, semangat. Bahkan ada kawan dek saking lamanya makan dan tak jadi kawan sebelah timur. Dek saking lamanya makan, sudah makan batang buah dan berulang-ulang, bukan sekali dua kali, berulang-ulang. Mudah-mudahan kita bukan seperti yang disebutkan oleh Nabi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah mengatakan, Nabi mengatakan umatku di akhir zaman akan difitnah dengan makan berbagai jenis makanan. Artinya akan ada hobi umat ini, hobi kuliner. Kama senyupai cari makan, makan. Pagi kamu mau sarapan pagi, kamu mau makan, di mana lama? Siang mau makan, kamu mau makan, yang kau makan. Sibuk dengan makanan. Ini fitnah di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengambil faedah tentang hadis Nabi yang mengatakan bahwa Al-Quran ini makdubatullah. Quran ini hidangan Allah. Andaikan kita menyamakan saja semangat kita dengan hidangan dengan Quran, itu sudah luar biasa. Kalau dengan makanan haram, wak pagiku ke sarapan, pari lagi tak sarapan lontong kubang pula, ada lontong kubang pakai daging. Itu terkesan. Kalau dia biasa di pasar itu tidak ada daging pakai kanggo biasa, tapi di kubang kok memang agak unik makanan. Lontong pakai daging, gulai, cancang. Masya Allah. Lama. Kalau tiba di Talago lain pulau, gulai kinclong. Masya Allah. Dengan makanan kita butuh semangat. Makannya semangat, menceritakannya pun semangat. Dan bahkan konten di YouTube saya lihat, kalau sudah konten ayo makan, itu paling banyak subscriber. Ada kawan kayonya dia membuat konten makan di sini, di fotonya, ditanyanya, sudah tuh dia kayaknya sumbangan. Kayonya itu, bagajinya miliaran di bulan. Tapi tiba di Quran, ini yang dikeluhkan oleh Nabi, ini yang diadukan oleh Nabi pada Allah. Umatku mahjura, mereka semangat dengan makan, tapi tiba dengan Quran.
baru 5 menit baca Quran, itu menguapnya lagi mau kali. Kudanil menguap, tapi pas lihat status di Instagram, scroll sampai sejam 2 jam, tak ada mengantuk. Nama di bagadang dia ikut, tapi diberikan Quran menguap dia sultan. Langsung latihan sebadan, banyak sepanganan, sibuk dengan dunia, tapi dia megang Quran. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk yang disebutkan oleh Allah, zalimun li nafsi. Dikasih Quran dia tinggalkan, berarti menganiaya dirinya sendiri. Yang kedua kata Allah, wa minhum muqtasid. Ada yang pertengahan. Ditinggal mana ndak, tapi serius mana ndak pulau, menengah-menengah aja. Lain baca Quran lain, ado membaca surah Baqarah lain. Bila setahun yang lalu. Lain baca Quran lain. Bila Jumat petang baca Al-Kahfi sekali sepokan, alhamdulillah. Ndak terlalu semangat, ndak pula terlalu lalai, tenang menengah-menengah. Biasa-biasa saja lah Pak Ustaz. Tidak usah terlampau-lampau. Kok makan sedang-sedang, baca Quran pun sedang-sedang. Tidak bisa loh Bapak Ibu. Kalau makan biarlah sederhana. Namanya rumah makan sederhana. Sederhana aja dalam makan. Jangan berlebihan. Tapi kalau Quran, Allah memuji sabiqum bil khairat. Kalau sudah urusan akhirat ini kita harus sabit. Apa itu sabit? Berlomba. Musabaqah tilawatil Quran. Apa arti musabaqah? Musabaqah artinya orang yang berlomba. Musabaqah sabit, berlomba. Kalau sudah dengan Quran kita harus sabit. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlombalah kamu menuju Allah, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ila Allah, berlari menuju Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera. Tapi kalau sudah urusan dunia, famshu fi manakibiha. Kalau sudah urusan dunia, jalan aja lah. Berjalan. Tidak dikatakan berlari, tapi famshu, berjalan. Urusan dunia ini jangan kue-kue bana kita macam pitik tu. Apalagi pas mamicik tu lah mulai menggigit tangan. Jangan kue-kue bana macam sertifikat tu lah ini. Jangan semangat banget kalau urusan dunia, tapi kalau urusan akhirat jangan sampai ada suatu kegiatan akhirat kita tidak ada di situ. Tapi kalau urusan dunia orang bagi-bagi amplop petangga, alhamdulillah wak tidak ada. Tidak ada di situ. Jangan sampai rugi wak ya. Patang kok tiba cari nomor sekian. Sebanyak api dibagi-baginya. 300 dapat seorang. Ambo pas malam pencoblosan itu ditelepon video call kawan dari kampung. Kemarilah Ustaz, ikut senang pembagian. Tujuannya amplopnya. Ada yang 300, ada yang 200. Tergantung calegnya. Makin banyak pitinya. 3 caleg, 5 caleg kali 200, 2 kali 5 1 juta PPT. Pakai alhamdulillah pulang tuh. Itu mau kecil istighfar lah, pakai alhamdulillah pulang aja. Ambo sampai ke alun-alun dapat dalil lah yang mengatakan amplop itu halal amilnya. Yang ada 2 kemungkinan. Kalau enggak subhan haram. Hanya itu yang gue tahu. Yang halal alun-alun kok ada ulama yang itu patut juga kita baraja kamu ya itu. Kok ada buya yang menghalalkan amplop pencoblosan potang halal sudah ada ambil tak. Ambo ingin bertanya kamu ya itu ada ini. Jilbab Ustaz. Kalau jilbab itu lain. Biko tambah biar pula ibu kamu juga. Soalnya lah banyak pula dari pembagian jilbab kan. Dan itu pernah ditanyakan. Coba ya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabit, bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala, bersegera baca Quran. Maka bagaimana keadaan kita jemaah? Zalim, pertengahan,
atau kita dalam keadaan berlomba? Apa tanggung jawab kita dengan Quran? Ternyata jemaah yang dimuliakan, kita belajar dengan orang-orang dahulu. Di antara penyebab hidup orang dahulu itu penuh dengan keberkahan. Urusan mereka dimudahkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah-rumah mereka terdengar adalah lantunan ayat-ayat suci. Sudah mereka jadikan rumah mereka betul-betul seperti surga. Bagaimana surganya di dunia? Ketika hati tenang, pikiran tenang, keluarga rukun, maka keluarga itu telah dapat surga di dunia. Tapi bila di rumah itu tidak terdengar Quran, sudah ditukar dengan YouTube, Facebook, TikTok, siang dan malam itu terdengar, sampai kadang tertidur, tidak sempat matikan YouTube, tidak sempat matikan TikTok, tidak sempat nutup handphone, tertidur dengan itu. Maka ini yang diharapkan oleh orang kafir. Kalau umat ini sudah mahjura dengan Quran, ini yang diharapkan oleh orang kafir. Wa qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu dengarkan Quran, jangan kamu baca Quran, jangan kamu peduli dengan Quran. Walghaw fi, buat kesibukan, buat kebisingan, buat kegiatan-kegiatan yang mengalihkan mereka dari Quran, buat kegiatan yang paling menarik bagi mereka sehingga mereka tidak sempat buka Quran. Terjadi tidak pada kita hari ini, Bapak Ibu? Sudah terjadi belum? Kenapa demikian? Umat sudah sibuk dengan dunia yang ada di tangan mereka, kemudian dilupakanlah ini Quran. Bila umat telah tinggalkan Quran, maka umat kita ini akan menjadi lemah. Umat yang lemah. Apa buktinya umat ini lemah? Dulu di zaman Nabi 300 bisa melawan 1000 orang. 30.000 pasukan yang dibawa oleh Khalid bin Walid bisa mengalahkan 250.000 orang kafir. Hari ini kaum muslimin 2 miliar umat Islam dan bisa melawan hanya 6 juta Yahudi Israel di Palestina. 2 miliar umat Islam tak mampu melawan hanya 6 juta orang Yahudi di Israel. Lemah apa kuat kita? Sangat-sangat lemah. Oh, kita kan mayoritas Islam. Hati-hati, ada peringatan Nabi bahwa umatku di akhir zaman itu akan seperti buih di atas lautan. Mereka banyak, tapi tak memberi efek kepada orang lain, tidak disegani orang. Karena apa? Umat kita meninggalkan Quran. Jadi kalau ditanya hari ini, negeri mana yang paling kuat? Aku berani mengatakan negeri yang paling kuat hari ini adalah Palestina. Mereka tidak punya senjata nuklir, tidak punya pesawat tempur, tidak punya tank, persediaan terbatas, masih bisa bertahan sampai hari ini melawan bengisnya Zionis Yahudi yang ditolong oleh negara-negara superpower di dunia. Mereka masih bisa bertahan walaupun hari ini mereka sekarat, Bapak Ibu rahimahullah. Aku khawatir kita akan disidang di hadapan Allah kelak. Tidak ada rupiah kita yang sampai ke mereka. Padahal Palestina menjerit siang dan malam. Bukan masalah makan saja, nyawa terancam siang dan malam. Tapi mereka hanya mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah. Tak ada gunanya kita membaca Quran. Tapi di saat yang sama kita melihat saudara kita yang baca Quran di bawah reruntuhan, di bawah ancaman nubuh bom, di bawah ancaman pesawat tempur, dan kita tidak peduli.
Tujuan kita baca Quran salah satunya adalah menggerakkan jiwa kita untuk dekat kepada Allah dan peduli dengan saudara kita yang tertindas itu. Maka hari ini kaum muslimin, yuk saya mengajak kepada kita semua, mari kita mencoba memulai menata hidup kita diawali dengan Quran. Jangan beranjak kita dari rumah kecuali setelah baca Quran atau juga mendengarkan Al-Quran. Nah, itu pesan dari aku supaya Allah datangkan keberkahan dalam hidup kita. Kalau keberkahan itu datang, apa tanda-tandanya hidup kita diberkahi? Kata para ulama, berkah itu adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan yang kita dapatkan, dan kebaikan itu menetap di dalam hati, menetap di rumah kita. Jadi bila kita merasakan di rumah kita tidak ada ketenangan, pikiran kita tidak tenang, itu pertanda keberkahan mulai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa pastikan kepada kita semua, coba kita mulai rutinkan pagi baca Quran. Maka akan kita rasakan efeknya sampai sore, akan ada kemudahan-kemudahan dalam urusan kita. Mulai dengan Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, sumber keberkahan hidup kita dan kebaikan hidup kita adalah sejauh mana bakti kita dengan orang tua kita. Bersyukur Bapak Ibu selagi masih punya orang tua hari ini. Dan bersyukur kepada Allah bila di saat kita hidup, di saat orang tua kita hidup, kita sempat berbakti kepada mereka. Dosa yang paling besar setelah dosa syirik yang Allah sebutkan adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Neraka datang. Dan dosa yang hukumannya dipercepat di dunia ini adalah durhaka kepada kedua orang tua. Tidak ada anak yang sukses tapi dia durhaka kepada orang tua. Tidak ada. Justru sebaliknya, banyaknya kesuksesan yang kita dengar, kebahagiaan yang kita lihat, pastikan orang tuanya pasti dapat bakti dari anaknya. Terlebih-lebih kalau usia kita sudah mencapai 40 tahun. Jamaah, lah ada yang sampai 40 tahun. Ada Ustaz. Ada kan? Allah. Antum bagi. Oh, casing aja dan tuanya Ustaz. Alhamdulillah. Berbahagialah ibu-ibu yang sudah jadi orang tua. Karena Nabi menyebutkan ada 3 kelompok hamba-hamba Allah. Siapa yang tidak memuliakan mereka, maka mereka tidak akan dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah siapa yang tidak memuliakan orang tua, maka Allah tidak akan memuliakan itu anak-anak. Siapa yang tidak memuliakan ahli Quran, maka Allah tidak akan memuliakan mereka. Jadi disebutkan salah satunya adalah orang tua. Orang tua. Kalau sudah berumur 40 tahun, Allah menyebutkan tentang orang yang berumur sudah 40 tahun. Arba'ina sana. Balagha arba'ina sana. Qala Rabbi أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Wawassayna, kalimat wawassayna ini beberapa ayat disebutkan. Kami wasiatkan. Ibu, bapak, kalau ada kata wasiat dalam agama kita, itu bertanda apa? Sangat penting. Nah, mencari penyakit papa, kau tidak kalah mau papa lagi. Papa wasiatkan, ya, ini. Biasanya wasiat itu keluar di saat sangat-sangat penting dan genting. Ini Allah meletakkan kata wasiat itu terhadap orang tua. Berarti sangat penting dan genting. Seorang anak harus memperhatikan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa wasiatnya di situ?
Kalau seorang anak sudah dewasa sampai berumur 40 tahun, maka hendaknya ia memperbanyak doa, Rabbi ya Allah, auzi'ni an ashkura ni'matak. Tolong aku ya Allah, bimbing aku untuk bisa mensyukuri semua nikmat yang telah aku terima sampai hari ini. Puncak kenikmatan itu di usia 40 tahun. Puncak karir, kata para ekonom mengatakan seseorang kalau sudah sampai di usia 40 tahun berarti sudah sampai ke puncak usaha. Tiba di usaha, kalau sampai 40 tahun usahanya tidak sukses-sukses, tidak juga maju-maju, kemungkinan setelah itu pun akan sedikit kemungkinan dia akan sukses. Karena usia 40 itu adalah usia kematangan jiwa, usia kematangan emosi, usia kematangan berpikir. Pada saat itulah kita mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Hingga hari ini aku telah berusia 40 tahun. Sudah 40 tahun, maka bersyukur nikmat pemberian Allah dan bersyukur terhadap nikmat apa lagi? Kita dengan orang tua. Tolong aku, juga tolong orang tua. Tolong aku untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuaku ya Allah. Bila seseorang merasakan adanya orang tua itu seperti adanya Allah. Maknanya apa ini? Kalau dengan Allah kita begitu hati-hati beribadah, bagaimana cara kita berzikir, dengan orang tua pun hendaknya hati-hati. Ketika kita melihat orang tua, karena Allah selalu menyanyikan bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada orang tua. Dan ini pesan daripada Luqmanul Hakim ketika Luqmanul Hakim membimbing anak-anaknya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Di situ juga disebutkan tentang waliwalidayk. Anishkurli waliwalidayk. Bersyukur kepadaku dan berterima kasih juga kepada kedua orang tuamu. Selalu disandingkan Allah orang tua, Allah orang tua. Maknanya ada peluang amal soleh yang luar biasa ketika orang tua kita masih ada. Terlebih-lebih kalau orang tua sudah umur. Terlebih-lebih orang tua kita sudah lumpuh. Siapa lagi yang mengurusnya? Kalau ingin melihat anak ini berbakti atau durhaka, lihat ketika orang tuanya sudah uzur. Kalau anak ini mampu berbakti ketika orang tuanya sehat, tapi tak mampu berbakti ketika orang tuanya sakit, anak durhaka. Anak durhaka. Orang tua kita ini adalah surga kita di dunia. Terlebih seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surah Yasin, "Wa man nu'ammirhu." Siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi. Kami kembalikan ia kepada penciptaan semula. Kami kembalikan ia seperti anak-anak. Apa maknanya ini? Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dikembalikan kepada penciptaan awal, badannya sudah lemah, ingatannya juga sudah lemah semuanya, kembali seperti anak-anak, atau dalam bahasa kita namanya boleh ketik pikun. Tidak sadar dengan dirinya sendiri. Maka pada saat itulah ada peluang amal soleh dari seorang anak untuk dia dapatkan dari orang tua. Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya bersyukur masih punya orang tua. Ayah tak ada lagi, dan tidak sempat pula berbakti kepada ayah karena jauh dan meninggalnya mendadak. Alhamdulillah Allah menggerakkan hari ini masih ada ibu. Maka saya bersyukur ada peluang yang sangat banyak, sehingga kadang ibu ini
pun sampai Allah tuh jangan begitu pada maksudnya itu jangan terlalu berlebih-lebihan lah dengan kami, dengan saya, kata ibu. Ma, justru ini yang saya cari, ini kesempatan. Jangan sampai orang tua kita ini masih ada jarak dengan kita. Dan saya bersyukur alhamdulillah ada kenikmatan yang luar biasa di saat kita letih mengurus orang tua. Dan bersyukurlah ibu bila anak-anak ibu, bapak mendapatkan dan menemukan anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena itulah orang-orang dahulu itu Bapak Ibu. Ibu saya punya anak 7 orang. Dan ibu saya masih termasuk keluarga kecil. Anaknya 7 orang. Ada yang lain sampai 12 orang anak. Ibunya 1, anaknya 12 orang. Tapi di zaman itu, kenapa keluarga itu rukun? Ayah kerjanya di sawah, di hutan, kebun. Ibu juga menolong ayah. Tapi keluarga yang ramai itu, anak sebanyak itu bisa sukses, bisa rukun, bisa damai. Ada apa? Ada apa? Itu pertanda Allah turunkan keberkahan kepada mereka. Dan zaman kita hari ini, di mana keluarga makin kecil, duitnya banyak, keluarganya kecil, rumahnya besar, keluarganya kecil, kamar rumahnya 10, tinggal di rumah itu 2 saja. Bila ramainya ketika pulang anak cucu sekali setahun. Dulu rumah orang gubuk, saya masih ingat dulu rumah kami hanyut karena sungai, hanyut banjir bandang. Kami berkumpul di situ, pondok ketek 3x3 bisa lah sama di situ. Subhanallah, damai rumah gubuk kecil. Dan di zaman ini berubah semuanya. Maka yang paling beruntung bila seorang tua memiliki anak yang soleh, walaupun 1 orang. Anak soleh itu adalah harta yang paling mahal. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang akan mewarisi perjuanganku. Maka langsung Allah jawab, ya Yahya, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kami berikan kabar gembira kepada engkau, namanya adalah Yahya. Kemudian Allah mengatakan kelebihan Yahya, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab suci itu dengan kekuatan. Jadi ciri anak yang soleh itu adalah ketika paham dan mau baca Quran. Ini kabar gembiranya buat ibu-ibu. Bersemangatlah punya anak. Tapi kalau nenek-nenek, beri semangat kepada anak, banyak-banyak salah anak. Ke anak-anak kita aja semangat supaya banyak keturunan. Dan kalau sudah punya anak cucu, pastikan anak cucu kita ini dari kecilnya belajar Quran, bukan belajar bahasa Inggris. Ini ada wacananya, tapi bukan dari Menteri Pendidikan, wacana seseorang yang pejabat. Nanti di TK juga akan diajarkan kurikulum bahasa Inggris, di kurikulum matematika, macam-macam aja. Di TK ini yang paling penting dia apa dulu? Belajar ngaji. Itu yang paling utama, tidak ada yang lain. Pandai dia mengaji, ada hafal surat-surat pendek, berakhlak dia, adabnya bagus kepada guru dan orang tua, sudah tuntas itu. Tidak pandai di matematik, tidak pandai matematik bahasa Inggris, itu tidak akan jadi aib bagi anak kita. Yang penting tahu dia adab, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada keluarganya, baik akhlaknya, adabnya, pandai dia mengaji, itu sudah sukses orang tua. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur sekolah-sekolah yang menjawab tantangan itu sudah sangat banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bukan untuk, tapi sepertinya ini sudah kuliah terserah saya nih. Sudah lewat jam 6 dan sebentar lagi waktu syuruk. Maka saya simpulkan apa yang saya sampaikan. Pertama, hendaknya kita muhasabah
terhadap sejauh mana interaksi kita dengan Quran ini. Bagaimana kita membacanya, bagaimana kita apalagi kalau ada di antara Bapak Ibu yang mencoba menghafal sesuai dengan kemampuan. Menghafal ini juga tidak harus 30 juz. Para sahabat Nabi penghafal Quran, tapi tidak semua sahabat itu habis 30 juz, tidak. Saya katakan tidak, semua habis 30 juz, tidak. Kenapa? Beda kesibukan. Khalid bin Walid itu sampai dia pegang Quran dan dia memohon ampun kepada Allah. Saya tidak seperti sahabat yang lain yang bisa begitu semangat dalam baca Quran dan tuntas menyelesaikannya, karena saya sibuk mengamalkan Quran. Jadi ada sahabat yang mengatakan saya sibuk dengan mengamalkan Quran. Apa itu kesibukan Khalid bin Walid? Dia menjadi komandan perang. Jadi Quran mengajarkan perang di sini melawan orang kafir, orang musyrik. Tidak sempat dia berinteraksi seperti sahabat lain serius dengan Quran. Banyak waktunya dengan Quran, karena sahabat ini banyak waktunya mengamalkan Quran dalam hal berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beda-beda, tapi bagi Bapak Ibu yang sudah pensiun, yang sudah mulai gak lapang waktu, anak cucu juga tidak ada di rumah, apalagi ibu belilah kursi goyang di rumah, bergoyang-goyang di rumah sambil baca surat Ar-Rahman 'Allamal Quran. Betapa indahnya kalau nenek duduk di teras rumah itu sambil bergoyang-goyang Ar-Rahman 'Allamal Quran. Nek keceknya baca orang sabalah Ar-Rahman 'Allamal Quran khalaqal insan. Tak ikut coblos, tak ikut pembagian amplop utara. La haula wala quwwata illa billah. Saya sedang sibuk dengan zikir ini. Kalau adalah kesibukan kita seperti itu, maka dunia ini ringan Bapak Ibu. Tidak akan ada stres, tidak akan ada asam lambung. Nih, penyakit paling banyak hari ini kata dokter asam lambung. Apa penyebab asam lambung? Pikiran terlalu mumet, terlalu ribet, terlalu berat. Maka tukar dengan zikrullah, baca Quran. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Semoga kita sampaikan bermanfaat. Bila ada yang kurang yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.